Karena manusia itu ada yang mencipta dan punya aturan selama mengobati tidak dikembalikan ke aturan yang mencipta, maka sampai kapanpun tidak akan sembuh. Nah, saya sedikit tergelitik dengan kalimat ini. Maksudnya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berkah selalu untuk kita semuanya ya teman-teman ya. Kembali lagi di konten smcare.id. Pada kesempatan ini kita akan bahas sebuah hal yang insya Allah sih tujuannya nanti akan membantu teman-teman untuk bisa lebih aware, lebih tersadarkan gitu ya. Bahwa proses untuk menuju kesembuhan yang teman-teman harapkan itu sebenarnya mudah. Kenapa begitu? Oke, langsung aja kita baca ya kiriman dari tim saya. Jadi ini tuh dikirim oleh tim saya yang intinya ada member yang mau join kelas mentoring smcare.id. Kemudian beliau nge-screenshot kayak sebuah grup gitu ya. Saya nggak tahu grupnya apa, grupnya di mana. Kemudian kok kayaknya statementnya cukup unik dan saya rasa asik nih kalau kita bahas ya teman-teman ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang ada di grup ini. Nah, ini berarti di grup apa gitu ya? Saya kurang tahu. Tapi bukan di grup smcare.id ya. Karena kita kalau kelas mentoring itu nggak pakai grup teman-teman. Kita kelas mentornya itu private, jadi one by one, one on one. Teman-teman langsung konsultasi ke kita, ke tim mentor kita juga, langsung telepon juga, nggak via grup ya. Oke, memang benar sekali bahwa semua penyakit itu datangnya dari Allah. Setuju kalau yang ini ya. Allah pula yang menyembuhkan. Perlu diketahui pasien saya online itu kurang lebih 1000 pasien seluruh Indonesia, belum yang di TikTok, snack video YouTube dan lain-lain. Kalau ini bilangnya pasien mungkin dokter kali ya. Oke. Mereka semua bosan berobat selama ini, yaitu tidak ada kemajuan, paling sembuh sebentar nanti kumat lagi. Kenapa itu terjadi? Karena manusia itu ada yang mencipta dan punya aturan. Selama mengobati tidak dikembalikan ke aturan yang mencipta, maka sampai kapanpun tidak akan sembuh. Selama mengobati tidak dikembalikan ke aturan yang mencipta. Oke. Alhamdulillah nutri saya ini ditemukan dan dengan kajian untuk mengembalikan tubuh ke aturan sang pencipta sehingga semua sakit sembuh meskipun butuh waktu rata-rata sekitar 3-4 bulan. Oke. Untuk setiap orang tergantung pada parah tidaknya sakit, lama tidaknya sakit dan imun tubuh. Oke. Nutrisi ini bekerja memperbaiki metabolisme tubuh dan memperbaiki sel yang rusak. Maka dari itu dibutuhkan waktu agak lama dan adanya respon tubuh yang berbagai macam, setiap orang beda-beda. Kuncinya kita kuatkan akidah bahwa segala penyakit ada obatnya dan tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan penawarnya. Statement yang terakhir saya sangat setuju ya, karena memang itu saduran dari sebuah riwayat hadis. Dan ya kalau datangnya dari Rasulullah tentu kita tidak bisa untuk mengelak maupun menolaknya ya teman-teman ya, kita harus menyetujuinya dan saya pun juga setuju dengan hal tersebut. Tapi kita akan coba menggali dari sudut pandang yang lain ya teman-teman ya, karena kan kalau dari yang saya tangkep ya, pada intinya kalau yang disampaikan di sini adalah orang sakit minum apa, konsumsi apa, maka itu yang membuat dia jadi sehat. Kan sederhananya seperti itu ya. Meskipun di sini disampaikan karena manusia itu ada yang mencipta dan punya aturan selama mengobati tidak dikembalikan ke aturan yang mencipta, maka sampai kapanpun tidak akan sembuh. Nah, saya sedikit tergelitik dengan kalimat ini. Maksudnya dengan aturan yang mencipta itu bagaimana atau seperti apa gitu ya. Tapi kalau yang mungkin bisa kita tangkap artinya harus mengobati sesuai dengan anjuran yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Mungkin kan sederhananya seperti itu ya teman-teman ya. Nah kalau itu saya setuju. Tapi saya akan mencoba menggali atau melihat dari sudut pandang yang lainnya teman-teman. Intinya kan gini ya. Orang itu sakit. Ini simpel aja ya teman-teman ya. Orang itu sakit gitu ya. Sakitnya kan nggak tiba-tiba. Contoh deh teman-teman, ada asam lambung, indikasinya GERD atau esopagusnya terbuka, asam lambungnya bisa reflux naik gitu ya. Kemudian memunculkan sensasi yang teman-teman saat ini rasakan, mulai dari kepala keliengan, dadanya panas, dapat ketusuk-tusuk, tembus dari depan sampai belakang, jantungnya berdebar kencang nggak karuan, bahkan sampai lemes, gemeteran, semua sensasi yang teman-teman rasakan tersebut. Itu adalah hasil yang teman-teman rasakan sekarang. Pertanyaannya, apakah sakit itu datangnya tiba-tiba? Ya, ketika teman-teman ngerasain, wah tiba-tiba kok ada sensasi, tiba-tiba kok sakit kayak gini. Kan gitu ya. Tapi sebenarnya sakit itu nggak tiba-tiba. Kenapa? Karena ada pola sakitnya. Kan gitu. Semua hal yang teman-teman dapatkan sekarang itu adalah akumulasi dari yang teman-teman lakukan kemarin. Gitu.
Maka kalau boleh dibilang, yang teman-teman lakukan kemarin itu adalah kebiasaan teman-teman sebelum sakit, gitu. Maka kalau sekarang teman-teman sakit dan sakitnya belum sembuh-sembuh, masih kumat-kumat, kambuh terus, berarti teman-teman masih berkutat dengan kebiasaan lama teman-teman kemarin. Harusnya kan seperti itu. Nah, esensi dari bahwa kita harus kembali ke aturan Sang Pencipta itu sebenarnya kan mengharuskan kita untuk menggunakan akal dan pikiran kita toh, teman-teman. Akal dan pikiran dalam artian kita harus tahu, kita harus mau juga untuk memperbaiki kebiasaan kita. Kan gitu. Nah, permasalahannya hal ini tuh jarang banget disentuh, hal ini jarang banget dipahami, hal ini jarang banget dibahas oleh banyak orang yang berbicara soal masalah kesehatan. Mereka selalu bilang tindakan yang sifatnya itu setelah sakit, obatnya apa, konsumsi apa, harus bagaimana. Kenapa nggak berpikir bagaimana biar sakitnya nggak kambuhan? Tindakan preventifnya apa? Tindakan pencegahannya apa? Apa yang harus dilakukan? Kan gitu. Nah, kalau di smcare.id, kalau teman-teman join kelas mentoring, nah kita bantu teman-teman untuk menuju ke arah situ. Karena kuncinya sederhana, teman-teman. Kalau ada sesuatu yang kambuhan itu berarti pasti ada penyebabnya. Contoh deh, misalkan genteng rumah ini bocor, gitu ya. Bocor, kemudian airnya masuk sampai ke dalam. Biar airnya nggak membasahi lantai, apa yang teman-teman lakukan? Ngambil ember, ditaruh di ember gitu ya airnya ya, biar masuknya ke ember semuanya. Nah, kalau besok ternyata hujan lagi, masa akan menggunakan pola yang sama? Cuma naruh ember gitu di tempat air yang menetes? Saya rasa enggak. Dengan akal dan logika yang sama, pasti teman-teman akan berusaha menggali permasalahan utamanya. Oh, kenapa kok bisa masuk airnya ya? Oh, pasti dicari tuh, dilihat di atapnya, kemudian dilihat di gentengnya juga. Oh, ternyata ada gentengnya yang bolong, atau ada gentengnya yang mungkin retak atau melorot sehingga airnya bisa masuk. Akhirnya teman-teman memutuskan solusinya adalah ya mengganti gentengnya. Gentengnya diganti, akhirnya airnya nggak masuk, nggak butuh ember untuk tempat air yang jatuh tadi itu, air yang masuk itu. Nah, konsepnya kan sama sebenarnya, teman-teman. Ya, contoh nih, misalkan masalah asam lambung gitu ya. Teman-teman asam lambungnya kambuh terus, kemudian setiap hari memunculkan sensasi. Jadi dibilang ya kambuh-kambuhan, kumat-kumatan gitu. Nah, setelah kumat teman-teman berpikir obatnya apa ya, herbalnya apa ya. Nah, kalau saya seperti yang saya contohkan tadi, berpikirnya ini embernya apa lagi nih? Wah, embernya gimana ya biar besar lagi, biar bisa menampung airnya. Ember tuh ya sama kayak solusi obatnya, solusi herbalnya itu, teman-teman. Tapi pernah nggak teman-teman berpikir, gimana biar asam lambung tadi nggak kambuh? Gimana biar airnya tuh nggak sampai netes ke bawah, biar nggak masuk ke dalam rumah? Ya yang dicek dari akarnya. Kan gitu. Oh, ternyata ada gentengnya yang bocor. Oh, kenapa asam lambungnya kambuh? Kan gitu sebenarnya mikirnya. Nah, pertanyaannya teman-teman tahu